Oke guys, ya guys, balik lagi bersama gua. Kita bahas game gua ya, menggunakan formula Agung System ya. Itu formula buatan gua. Oke, ini gamenya. Oke, mari kita mulai aja ya. Ya, gue di sini sebagai hitam dan lawan sebagai putih. Ini gue melawan chessbot Queen ya, yang ada di shredderchess.net. Oke, lawan mulai dengan D4. Nah, gue mulai dengan D5 ya. Di Agung System ini gampang. Kalau misalnya pion begini, kita langsung aja pakai pion lagi ya, langsung ditahan aja. Kita nggak usah belajar opening guys ya, gitu aja. Lalu lawan mengeluarkan C4, lalu gua mengeluarkan F6 ya. F6 ini yang prinsip pertama ya, development ya. Ini development sekaligus menjaga pion ini ya. Oke, dimakan, maka kita makan lagi. Oke, kenapa nggak makan pakai menteri nanti? Menteri itu di akhir-akhir guys, kayak jenderal ya. Jenderal tuh di akhir. Nah, ini prajuritnya dulu keluar ya, perwira-perwiranya dulu keluar. Oke. Nah, lawan mengeluarkan kuda ke F3, gua mengeluarkan kuda lagi ya ke C6. Nah, ini prinsip development juga ya. Oke. Lalu E4 mengancam kuda. Nah, ini baru kita jangan ngasih perwira gratis ya, kita pindahin. Jadi bisa pindah, ini bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi kalau ke sini kita kan gampang diusir guys. Jadi gampang ke sini aja. Oke. Lalu kuda pion mengancam kuda. Nah, seperti biasa ya. Jangan kasih kuda gratis ya. Kita pindahin ke atas. It's okay. Walaupun bisa dihalau ya, nanti kita ke belakang. Ternyata dia mengeluarkan kuda. Oke. Kita lanjut pengembangan yang lain ya, karena belum beres nih. Nah, untuk mengeluarkan gajah ya, kita harus mengeluarkan si pion ini. Makanya pion ini kita keluarin ya. Oke, dia ngeluarin gajah, langsung mengancam menteri ya. Maka karena menggerakkan menteri itu nanti terakhir, maka kita halau aja guys dengan pion ke F6 ya. Sekaligus menghalau juga dia. Wah, ini juga menghalau ya. Menghalau skak ya. Ada skak. Sebenarnya bisa pakai pion, cuma di sini kan ada lawan ya, nanti dimakan guys. Ke sini nanti dimakan, ribet lah gitu ya. Jadi gampangnya kita lawan dengan gajah lagi. Walaupun ini miss, tapi it's okay guys. Makan, kita makan lagi, baru kita makan pakai menteri ya. Karena kalau kita gerakan pakai raja, maka akan nanti tidak bisa rokade gitu guys. Oke, lanjut. Wah, ini kuda mau diusir ya. Seperti biasa, kita jangan kasih gratis, kita pindahkan. It's okay, akurasi tak masalah guys. Wah, dimakan ya, pionnya dimakan. Dan ini jadi membuka ini. Nah, di sini baru mulai guys, prinsip yang kedua, simplifikasi. Simplifikasi itu ya udah, makan aja guys. Kenapa? Karena kita menghindari kompleksitas ya. Kayaknya gue makan lagi, dan kita lihat sini ya, prinsip material ya, kita makan lagi ya. Oke.
Di sini baru kita development lagi ya. Lawan dulu ya, lawan G2. Nah, lalu mulai kuda bergerak ya. Jadi kudanya bergerak. Sebenarnya ini harusnya kita develop si ini nih, si benteng di sini. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita langsung bergerak dulu dengan kuda. Benteng masuk, oke. Nah, kita ancam si kuda ya. Jadi setelah prinsip development kita serang untuk apa? Untuk simplifikasi, guys. Oke. Ternyata dia pindah ke situ, oke. Kuda pindah. Kita makan aja. Karena menjadi proses simplifikasi ya, guys. Kita makan pion B2. Lalu kuda masuk ya. Ini kuda masuk nih mengancam ini si benteng. Nah, mungkin kalau teori yang lain tuh bilang mungkin ini dipindahin ya. Ya itu bisa salah satu opsi. Nah, kita lihat kita bisa ngancam lagi nggak? Kalau kita bisa, ya kita lakuin. Ya. Nah, di sini kita bisa ya. Kita bisa ngancam. Ya udah. Makanya kuda mengancam benteng. Ya. Kan proses simplifikasi, guys. Oke. Nah, dimakan, gua makan lagi. Ternyata dimakan lagi sama pion, gua makan lagi sama si raja. Ya. Nah, dari sini kita bisa balik lagi ke development. Yang belum bergerak dari tadi, yang belum terdevelop tuh apa? Ini, guys. Dari tadi tuh belum gerak dia. Makanya saat ini kita gerakin. Ini dulu, lawan dulu ya. Lawan A4, oke. Nah, makanya ini mulai bergerak nih. Kemana? Ke arah yang bisa kita ambil untuk simplifikasi ya. Ini salah satunya kuda ya. Kita mau simplifikasi apa? Mau kesini ngapain? Ya paling ini doang kan kemungkinannya. Makanya gua jalanin ke sini dan ternyata memang great move ya. Lalu ke situ, oke. Raja ke situ. Nah, dan ini proses simplifikasi ya. Dengan bergeraknya ini jadi terbuka dan kita bisa simplifikasi. Ya, kita makan ya. Kita makan. Oke. Lalu ke situ. Nah, guys, kalau misalnya ini nggak gua makan, kenapa? Kalau gua makan, nah ini catatan simplifikasi ya. Kalau gua makan, ini jadi kebuka, guys. Nah, kalau begitu kita nggak makan, ya, karena itu akan membangkitkan energi lawan ya, guys. Jadi kita tidak makan ini. It's okay dimakan juga. Kalau misalnya lawan makan pion kita, ya udah rezeki dia gitu. Oke. Lalu kita melakukan apa nih? Kita skak. Kenapa? Karena ada potensi skak. Ketika ada potensi skak, kita skak aja. Oke. Dan ternyata raja pindah dan memang bagus sih ini mengancam ini. Nah, kita nggak kasih gratis kan, makanya kita pindahin lagi ke sini. Ya. Kenapa? Karena ya emang cuma bisa ke sini skaknya kan. Nggak mungkin ke sini. Bisa juga sini sih. Nah, kalau ada dua kemungkinan bisa ke sini, bisa ini mana yang lebih gini. Kalau ke sini skak doang. Kalau ke sini ini skak ya. Sekaligus kita melindungi pion ini, guys. Nah, kalau ada yang opsi itu kita ambil yang itu. Oke. Lalu lanjut. Raja pindah dan nah ini prinsip development lagi, guys. Dari tadi dia doang yang belum gerak, makanya kita gerakin. Kemana? Sebisa mungkin tuh ke center, guys. Center tuh ke tengah ya, antara ini
ke sini atau ke sini ya. Kalau ke sini ketutupan sama pion, lagi pula kalau makan pion ini nggak ada untungnya, kita dimakan balik gitu, makanya gue pindahin ke sini guys ya. Oke, ke situ. Lalu apalagi, lawan membalas dengan ya skak, it's okay, kita pindahin tapi tetap menjaga ini ya. Kalau kita pindahin ke sini dimakan habis, makanya kita pindahin ke sini aja. Oke. Nah, coba dapat apes. Nah, ini kadang-kadang bisa begini, maksudnya fog ya. Dia ke sini dan ke sini. It's okay. Kita pindahin ya, tapi tetap jaga ya. Jawab ini dari sini. Oke. Ke sini dimakan. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya udah, simplifikasi yang lain ya udah kita makan ini. Oh enggak, gue lupa, gue mau jalan ini nih. Kenapa? Karena gini guys, ini kan ada dua nih, ini kan satu tadi. Kalau dimakan nggak ada kandidat untuk promosi guys, jadi kita jaga dulu dia ya, biar misal nanti dimakan ya, nanti kita bisa makan lagi gitu guys ya. Walaupun dia tanda tanya, it's okay guys, kita jangan terlalu menghiraukan ya. Walaupun dia ke situ, ya udah, ini simplifikasi aja deh, kita makan, kita simplifikasi lagi kan. Oke, nah tinggal ini sisi end game. Nah, ini fase terakhir guys, di end game kita menang di end game karena proses simplifikasi udah beres ya, kayak gini kurang lebih sama kan, tapi kita bisa menang guys di sini. Oke, kita jalankan raja dulu ya, dimakan, makan lagi kan. Nah kan, supaya dia aman nih kandidatnya. Oke, demikian itu kita jalanin aja guys. Kenapa nggak dimakan? Karena kalau dimakan, makan lagi dia bisa ke sini ya, intinya kandidat kita hilang lah, jadi kita nggak makan ya, nggak apa-apa, dia maju ya, dia majuin pion, nanti kita bisa hajar di sini sama ini. Oke, kita jalanin dulu raja ya, kita jalanin juga yang tiga ini guys, jadi kita cadangan ya kalau ada apa-apa gitu. Dia jalan itu, it's okay, kita jalanin satu aja, kalau dimakan kita bisa makan balik ya. Ternyata dia nggak mau makan, ya udah nggak apa-apa, kita jalanin raja ya, jalanin raja. Nah, kita mulai ambil satu untuk kita promosi. Nah, dia mulai ke situ kan, ini mulai masuk ke wilayah kita, dia masuk wilayah kita harus hajar ya. Kayak gue deketin ya ke D5, dari situ nggak apa, ya udah bodo amat lah. Kita ini dulu pertahankan dulu biar nggak di capture sama si raja lawan ya, baru kita makan ya. Ini kita jangan biarin si lawan itu ya, dia ke situ. Oke, dia mungkin mau makan, kita jaga ya. Nah, dia mulai menggerakkan ini, kita cuekin. Kenapa? Kita bisa makan nanti sama ini. Oke, kita masuk ke situ, udah ke situ, makanya gue makan ya. Udah tuh, nggak ada kandidat, dia promosi lagi kan. Nah, dia terpaksa maju, gue maju, kita makan nih lawan yang terakhir ini. Dari situ makanya gue makan. Oke, dari situ gue ke situ, ke B6, dia mundur, dia ke situ, dia maju, dia ke B2, gue ke B4, dia ke C2. Nah, baru gue jalanin pion ya.
Jadi sebisa mungkin simultan ya si pion-pion ini, karena kita biar punya cadangannya banyak ya. Lalu dia ke C1, gue jalanin 4. Lalu dia ke situ, gue ini cukup susah nih kalau begini kadang ya. Dari situ gue ke situ, makanya kadang gue berpikir untuk kesini aja guys ya, ke posisi yang ini. Oke. Nah gue cuekin aja karena dia kalau mau makan ini dia harus sini dulu kan, jauh. Ya udah bodo amat lah, gue makan ke yang sini ya. Dia ngejar, oke. Dia ngejar, gue makan ke situ, gue ke situ. Nah baru bisa kita promosiin guys. Nah oke. Selanjutnya kita promosi satu lagi guys, benteng. Nah kenapa benteng? Biasanya gue benteng biar menghindari stalemate guys. Kadang-kadang ada posisi tertentu yang bisa stalemate kalau dua-duanya menteri. Tapi di kasus ini gue dua-duanya menteri sih, tapi biasanya gue benteng. Nah oke. Ini gampang ya. Nah ya udah, di sini kita tinggal skakmatin dia aja. Oke, kita ke situ, jaga dia biar nggak keluar. Situ lagi, situ, dan terakhir kita skakmat. Oke gitu guys, agung sistem ya. Jadi yang pertama development ya, yang kedua simplifikasi ya, yang ketiga kita endgame ya. Ya walaupun memang jatuhnya jadi langkahnya banyak ya, 71 langkah ya guys nih total, tapi kita biasanya ini lebih sering menang gitu guys. Kadang bisa kalah kalau kita ketemu orang yang pinter banget taktikalnya. Jadi kita tidak men-spot potensi taktikal, lalu dia melakukan taktikal ya, dan membuat kita dalam posisi yang sulit gitu. Tapi kalau teman-teman bisa men-spot atau mensimplifikasinya benar, itu biasanya menang lah gitu guys. Oke, ini kalau secara akurasi 80,5 ya, dan lihat nih tidak ada blunder. Oke, segitu guys tentang agung sistem. Dan ya mungkin gak langsung paham, tapi ntar tetap gue bahas terus ya supaya makin paham. Oke, thank you guys, terima kasih.